pagi Sobat Hermina. Kembali lagi di Hermina Podcast bersama saya, Dr. Brian Arista, sebagai pembawa acara kita pada hari ini. Saat ini kita membahas topik yang tidak kalah menarik dengan topik sebelumnya, yaitu sedang olahraga, meninggal mendadak. Kok bisa sih? Ya, saat ini kita sudah bersama dengan seorang spesialis jantung pembuluh darah yang juga praktek di Rumah Sakit Hermina Kemayoran, yaitu dengan Dr. Frins Sinaga. Selamat pagi dokter. Pagi Dr. Brian. Iya, hari ini mengenai topik kita nih dok, mengenai sedang olahraga meninggal mendadak. Kok bisa ya dok ya? Bagaimana dokter? Oke, sahabat Hermina sekalian, kematian mendadak saat berolahraga kasusnya banyak sekali. Yang paling ngetren yaitu meninggalnya seorang pebulu tangkis Markis Kido, ya, meninggal pada saat latihan badminton, ya. Kemudian jauh-jauh sebelum itu ada tidak kematian sih, tapi pingsan, ya. Itu pemain bola, pesepak bola daripada tim nasional Denmark saat berhadapan dengan Finlandia yang tiba-tiba pingsan pada saat Euro 2020 ya Dr. Brian ya. Tapi puji Tuhan tidak meninggal ya at that time ya. Nah, kasus-kasus kematian pada saat berolahraga banyak sekali, terutama dengan ngetrennya goes ya. Banyak orang meninggal pada saat melakukan olahraga bersepeda. Kematian pada orang-orang saat berolahraga itu biasanya dikelompokkan kepada dua kelompok umur. Yang berumur kurang dari 35 tahun, persoalannya biasanya adalah persoalan gangguan daripada irama jantung yang berakibat terjadinya henti jantung atau cardiac arrest ya. Nah, persoalan daripada henti jantung oleh karena gangguan irama jantung atau gangguan sistem perlistrikan jantung itu terjadi pada orang-orang yang secara genetically ya, secara genetik dia memiliki kelainan yang disebut dengan hipertrofi kardiomiopati. Kardiomiopati adalah penurunan fungsi daripada sel otot jantung ya, yang ditandai dengan menebalnya dinding otot jantung ya. Nah, hal-hal yang begini itu sebelumnya atau jauh-jauh sebelumnya memang sudah ada, cuma tidak teridentifikasi. Kemudian gangguan-gangguan irama jantung ya, gangguan irama jantung seperti kayak atrial fibrilasi atau kepak daripada serambi jantung ya. Nah, itu pun juga bisa teridentifikasi lewat rekam jantung ya. Kemudian ada gangguan daripada sistem penghantaran perlistrikan jantung atau blok jantung ya. Kemudian ada yang disebut dengan lemah jantung atau denyut jantungnya kurang dari normal, kurang dari 60 kali itu bradikardia. Dan ada yang lebih dari 100 kali yang disebut dengan takikardia. Itulah gangguan-gangguan irama jantung. Nah, persoalan-persoalan genetik yang lain ya, yang sering menyebabkan kematian pada saat berolahraga pada kelompok usia di bawah 35 tahun itu yang disebut dengan Brugada syndrome ya, sindroma Brugada atau Marfan syndrome. Kemudian ada long QT syndrome. Semuanya ini bisa diidentifikasi dengan melakukan pemeriksaan rekam jantung atau elektrokardiografi atau EKG. Nah, kasus yang kedua di kelompok usia lebih dari 35 tahun yang incidence rate-nya atau prevalensinya lebih dari 5% daripada kelompok 5 tahun, itu biasanya kematian itu oleh karena serangan jantung. Ya, serangan jantung itu terjadi sumbatan yang tiba-tiba yang disebabkan oleh robeknya lapisan plak ya di dinding pembuluh darah. Plak itu sendiri adalah timbunan yang berbahan dasar lilin ya, lilin. Nah, jadi sobek dia, kemudian terjadi gumpalan darah yang menghambat aliran darah di pembuluh darah yang menimbulkan otot jantung, namanya koroner. Nah, terjadinya serangan jantung ini juga bisa dikenalin ya pada orang-orang yang teridentifikasi memiliki dua faktor risiko. Faktor risiko yang pertama adalah faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi atau unmodifiable risk factor. Apa itu? Usia. Ya, kalau laki-laki 35, 40 tahun
ke atas itu lebih besar tingkat kematian oleh karena serangan jantung dibandingkan dengan perempuan. Nah, bagi perempuan atau wanita itu yang berumur 55 tahun atau yang sudah berhenti haid itu lebih tinggi ya, tingkat terjadinya serangan jantung dan berakibat kepada kematian dibandingkan laki-laki. Nah, yang kedua adalah kita memiliki warisan atau genetically dari orang tua kita atau dari sepupu kita yang secara horizontal yang pernah meninggal mendadak atau pernah mengalami penyakit jantung atau serangan jantung, dan kita pun berarti memiliki faktor risiko yang sama ya, sesuai dengan keluarga kita yang mengalami atau yang sakit tadi. Nah, kemudian faktor risiko yang modifiable risk factor, faktor risiko yang bisa dikendalikan. Apa itu? Yang pertama diabetes atau penyakit kencing manis. Yang kedua hypertension atau tekanan darah tinggi. Selanjutnya adalah hyperkolesterolemia, hyper-TG atau hypertriglyceridemia, kemudian lack of exercise, ya, sedentary life. Ini orang-orang yang mager kalau bahasa yang tren sekarang ini ya. Orang-orang yang nonton drama Korea, nonton TV, nonton bola, ya, yang semuanya pakai remote, ya, malas ya kan. Nanti nyalain AC atau mengecilkan atau menaikkan volume daripada TV-nya, ya, segala sesuatu sekarang pakai remote, ya, bahkan suaminya pun bisa di remote supaya cepat pulang atau cepat memberikan uang, ya. Begitu juga laki-laki bisa meremote istrinya supaya jangan cerewet sekali. Dan selanjutnya faktor risiko yang berikutnya adalah obesity, ya, atau kegemukan, ya, kegemukan. Kemudian apalagi rokok, ya, sekarang nggak hanya laki-laki aja, perempuan pun banyak merokok. Ya, mungkin salah kaprah katanya kalau merokok merupakan bagian solusi program diet, ya. Jadi hal-hal kayak gitu yang salah kaprah, ya. Dan selanjutnya faktor risiko adalah apalagi kurang tersenyum, stres, ya. Apalagi kita yang hidup di kota besar, ya, kota metropolitan, yang setiap hari kita terpapar dengan kondisi-kondisi yang menyebabkan kita stres. Seperti apa? Kemacetan lalu lintas, ya. Dan itulah faktor risiko yang sebenarnya kalau kita identifikasi ini bisa menghindari terjadinya kematian mendadak pada saat berolahraga, ya. Nah, kemudian apalagi yang paling penting, ya, olahraga itu sendiri adalah suatu jalan yang pas, bukan olahraganya yang salah kalau ada orang meninggal pada saat berolahraga, ya. Tapi olahraga itu bisa menjadi pemicu atau trigger, ya. Makanya secara bijaksana, sahabat Hermina, sebelum kita berolahraga, kita harus mengidentifikasi diri kita. Kemudian kita harus melakukan pemeriksaan tekanan darah sebelum berolahraga. Kemudian kita harus juga mengukur denyut jantung kita, ya. Jadi kematian pada saat berolahraga lebih sering terjadi oleh karena persoalan daripada denyut jantung, Dr. Brian, ya. Jadi panduan dalam berolahraga adalah denyut jantung, bukan keringat atau capek atau tidaknya, ya. Jadi sebelum berolahraga kita harus mengukur denyut jantung kita, dan kita harus tahu denyut jantung maksimal yang boleh kita capai. Apa panduannya? Yaitu 220 kurang umur, ya. Jadi heart rate maksimal yang boleh dicapai itu 220 kurang umur. Bagi orang-orang tertentu yang memang sebelumnya dia tidak terbiasa berolahraga dan harus berolahraga, ya, targetnya adalah 40-50% dari denyut jantung maksimal, ya, 220 kurang umur tadi. Kemudian 2 minggu ke depannya harus progresnya meningkat dong. 2 minggu sampai 2 bulan ke depan harus di-adjust, ya, menjadi 50-60 bahkan sampai ke 60-70% dari denyut jantung maksimal tadi, ya. Dan sekali lagi berolahraga yang paling ditoleransi itu adalah 100% dari 220 kurang umur. Itu denyut jantung yang bisa ditolerir. Kalau sudah tercapai itu, walaupun belum capek, walaupun belum berkeringat, stop. Ya, supaya kita bisa menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, terutama kematian oleh karena henti jantung atau kematian oleh karena serangan jantung. Baik, terima kasih sekali dokter. Ternyata olahraga itu jangan disangkut pautkan malah menyebabkan kematian, ya dok. Bahkan sebenarnya olahraga itu adalah terapi yang baik untuk pasien-pasien untuk mencegah dari serangan jantung sendiri. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah
bagaimana kita menjalani olahraga itu, jangan berlebihan, dan ada tadi batas-batasannya ya yang disebut oleh Dr. Prince mengenai denyut jantung kita dan juga dengan irama jantung kita itu harus seperti apa, yang bisa lebih kita ketahui jika kita konsul langsung ke dokter spesialis jantung ya.